Bismillahirrahmanirrahim. CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 02 Gunung, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sesi wawancara bersama dengan pimpinan saya, yaitu Ibu Ri Sumarni SPD. Selamat sore, Bu Ri. Selamat sore, Bu Sifaung. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Ri. Bu Ri, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya. Selalu bahagia, Bu ya. Amin, amin. Amin. Semoga kita bisa selalu bahagia dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya Bu ya. Amin, amin. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Ri sudah bersedia mendampingi saya dalam kesempatan ini. Sini saya akan mencari informasi pada Bu Ri tentang pengambilan keputusan berlandaskan prinsip-prinsip nilai kebajikan. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Ri. Ya, silahkan Bu. Yang pertama, Bu Ri kan selama ini menjabat kepala sekolah sudah lama ya Bu ya. Pasti sudah punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dialami. Nah, pernahkah Bu Ri mengalami kasus dilema etika di sekolah, entah itu dengan siswa, dengan guru, atau dengan masyarakat sekitar sekolah? Jadi selama saya menjadi kepala sekolah, tentunya saya ya pernah mengalami itu permasalahan atau kasus dilema etika, baik dengan guru maupun dengan siswa ataupun juga dengan masyarakat atau orang tua seperti itu, Bu Sifaung. Dan yang pernah saya alami itu yang terkait dengan guru. Pernah suatu masa saya itu di sekolah saya ini mendapat tambahan guru baru yang memiliki kondite dalam tanda kutip. Kemudian dewan guru yang ada di sekolah itu menolak untuk menerima guru tersebut. Itu hal yang pernah saya alami. Jadi Bu Ri pernah mengalami kasus nyata yang kaitannya dengan dilema etika, yaitu akan diberikan guru baru, tapi ada tanda kutip gurunya. Kemudian dewan guru yang ada di sekolah menolak seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan pertama dari saya, Bu, selama ini bagaimana Bu Ri mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral? Iya, jadi saya ya berusaha seperti ini. Ketika ada permasalahan yang terlibat itu siapa saja, gitu ya, yang terlibat siapa saja. Saya mencoba mencari fakta-fakta atau bukti-buktinya, kemudian mencoba mengklarifikasi atau verifikasi kebenarannya itu. Kemudian juga artinya menimbang atau kayak menganalisis, menguji seperti itu ya. Artinya mana yang lebih baik, jadi banyak pertimbangan yang kita lakukan seperti itu. Jadi Bu Ri mengidentifikasi dulu ya Bu kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yeah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, selama ini bagaimana Bu Ri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi di sini kan dikasih guru baru, itu juga benar, tapi dalam tanda kutipnya dari dewan guru menolak karena ada sesuatu hal. Ini juga kan berdampak pada sekolah seperti itu. Iya. Jadi satu sisi kan sekolah membutuhkan guru karena kurang guru ya. Suatu sisi ini teman-teman merasa bahwa karena mendapat suara dari luar dan kondisi guru itu kurang, mereka menolak. Ini kan menjadi bertentangan ya. Nah disinilah saya mencoba untuk berpikir positif bahwa setiap orang itu mempunyai kesempatan, bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan seperti itu ya, dan pasti setiap orang harus juga memiliki kesempatan untuk untuk memperbaiki. Kemudian saya mencoba mengajak teman-teman untuk memposisikan diri bagaimana bila berada di posisi guru tersebut.
Akhirnya saya mencoba bernegosiasi dengan karena saya tahu memang kelemahan dari setelah saya cari fakta, memang ada beberapa kelemahan terkait dengan guru tersebut yang kemudian saya ajak bersama-sama untuk berkomitmen. Jadi artinya berkomitmen, kita mencari kesepakatan bersama gitu antara guru yang baru datang dengan bapak itu ini ya. Jadi ketika mereka ini saya tanya, kalau panjenengan ada di posisi dia itu bagaimana dan sebagainya. Kemudian di sini akhirnya mau memberi kesempatan. Kemudian kita juga untuk meminimalisir biar tidak terjadi miss lagi, maka kita bersama-sama membuat kesepakatan seperti itu, yang artinya saya ajak bersama, berdiskusi bersama, yang kemudian itu menjadi sebuah tadi kesepakatan yang untuk dilaksanakan bersama-sama. Jadi melalui kesepakatan itu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Bu, langkah atau prosedur apa yang boleh lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah ya tadi sudah saya sampaikan bahwa saya mencoba mencari fakta-fakta terkait apa sih yang membuat guru tersebut kok ditolak oleh teman-teman dari satu sekolah. Kemudian saya mencoba mencari dari mencari fakta kebenaran juga dari apakah teman-teman satu sekolah itu hanya asal saja gitu. Setelah saya temukan itu, saya sampaikan, jadi saya dengan teman-teman di sini mengajak teman-teman satu sekolah untuk berpikir positif bahwa seseorang itu pasti pernah melakukan kesalahan yang pertama, dan mari kita memberi dan kita sebagai manusia belum tentu adalah yang terbaik, bahwa kita itu belum tentu menjadi orang yang sudah sempurna, yang sudah paling baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberi kesempatan seperti itu untuk menerima guru tadi. Nah, kemudian ketika saya temukan fakta memang ada sesuatu yang kurang dari dari guru tersebut, maka saya mengajak guru tersebut untuk bersama-sama dengan bapak ibu guru yang lain ada di sekolah saya untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Itu kami tadi membuat kesepakatan yang kemudian disepakati bersama dan dijalankan, dan alhamdulillah ini bisa berjalan artinya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama seperti itu. Nah, ketika guru memutuskan untuk menerima guru tersebut, kira-kira tantangan yang terjadi apa Bu setelah pengambilan keputusan itu? Tantangannya ya tidak semua teman-teman itu bulat ya, yang satu sekolah itu bulat menerima. Jadi terkadang memang masih ada yang masih berat hati atau setengah-setengah sehingga artinya belum saat itu bisa langsung berjalan dengan mulus seperti itu ya. Jadi masih butuh waktu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, apakah guru memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Jadi tidak dilaksanakan pengambilan keputusan saat itu, tapi harus melalui waktu yang lainnya. Maksudnya artinya saat pengambilan keputusan itu guru dilaksanakan saat itu juga atau pada waktu tertentu di kesempatan yang lain. Ketika saya untuk menerima itu. Iya, menerima guru tersebut. Artinya ketika begitu saya mendapat SK, langsung saya terima atau saya berpikir lain waktu seperti itu. Saya ada mengambil lain waktu. Jadi waktu itu menurut saya membutuhkan beberapa waktu, jadi tidak langsung memutuskan untuk menerima. Jadi ada waktu setelah saya berembuk dengan teman-teman tadi.
Jadi tetap ada waktu untuk berpikir, Ada waktu tidak berpikir. mengambil keputusan langsung saat itu, enggak ya. Iya, iya. Kemudian kira-kira adakah faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan Buri saat itu? Kira-kira faktor yang mempermudah apa saja? Ya, yang mempermudah itu saya hanya berpikir positif saja, bahwa setiap orang itu baik. Saya selalu berpikir bahwa setiap orang itu baik. Karena kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita itu akan enak. Kita akan bekerja dengan siapapun, maka itu akan menjadi baik. Jadi berpikir positif, kemudian dari diri sendiri juga tidak berpikir kesana-sana. Iya, niatnya bekerja beribadah gitu. Iya, niatnya bekerja beribadah seperti itu. Jadi bahwa saya selalu berpikir setiap guru itu ya pasti punya potensi, punya kemampuan, kemudian dia juga punya potensi yang bisa dikembangkan, punya kemampuan dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Itu pasti semua guru itu seperti itu. Sehingga ketika saya sebenarnya secara pribadi, kalau saya dihadapkan dengan siapapun, itu saya akan menerima seperti itu, akan menerima. Yang penting nanti pada akhirnya menerima, nanti kita bersama-sama menjaga kerjasama itu ya, artinya kerjasama itu sampai menjadi sebuah keluarga. Jadi persatuan gitu ya. Sebuah apapun pasti kan ada kelebihan gitu ya. Nah, dari kasus yang terjadi yang pernah Buri alami ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Buri ambil? Bahwa satu hal, bahwa kita itu tidak boleh menjudgment seseorang ya, menjudgment seseorang atau melabel seseorang bahwa orang itu begini, kemudian berpikir bahwa orang yang pernah melakukan kesalahan itu orang yang jelek atau buruk dan tidak bisa dimaafkan. Pada kenyataannya mereka mempunyai hak dan insya Allah bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau menurut saya, seseorang yang bersama-sama dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi baik. Seperti itu ya. Selama kita berbuat baik, maka kita akan memperoleh yang terbaik. Kita jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Kita jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, karena berbuat baik kepada siapapun. Jadi kita jangan lelah untuk berbuat baik kepada siapapun, seperti itu kalau menurut saya. Jadi jangan langsung menjudgment ya, karena setiap orang itu pasti ada kelebihan, ada kebaikannya Bu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir tadi Bu. Jadi ini semua pertanyaan saya sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Buri karena bersedia mendampingi saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual ini Bu. Terima kasih Buri, sampai jumpa lagi. Bu Sifaum, tetap semangat, semoga bisa menyelesaikan PGP-nya lancar, lulus dengan hasil yang terbaik seperti itu ya. Tetap semangat dan sekali lagi semangat, jangan lupa bahagia. Mohon restunya Bu ya. Terima kasih Bu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan percakapan dengan seorang kepala sekolah, di mana ini untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Ipah Irawati selaku Kepala SD Negeri 01 Jekakidul, Kecamatan Monopinggo, Kabupaten Pekalongan. Selamat siang Bu Ipah. Selamat siang Bu Sifaum Masruro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, nah
Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu karena Bu Ipa sudah bersedia mendampingi saya dalam menyelesaikan tugas ini. Sama-sama. Dan ya, ini saya ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ipa Rawali. Bu Ipa kan sekarang sudah kepala sekolah, itu pasti punya pengalaman yang banyak Bu. Pasti punya kasus-kasus di sekolah, entah itu dengan murid, entah itu dengan guru atau dengan hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang akan saya tanyakan kepada Bapak pada siang hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana pengalaman Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan. Oke. Ini Bu Eva, kalau sebuah sekolahan terus ada, kebetulan saya selaku kepala sekolah, itu permasalahan pasti ada. Masalah dari siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian permasalahan mungkin dari guru, mungkin juga masalah dari orang tua. Nah, itu pasti ada. Maka mengidentifikasinya apa permasalahan yang datang itu saya terutama saya catat dulu, saya ambil identifikasi permasalahan apa, saya tulis, baik itu permasalahan dengan anak, dengan guru, dengan orang tua. Permasalahan diidentifikasi saya tulis. Seperti itu ya. Jadi Bapak mengidentifikasi dulu ya terhadap kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman Bapak selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Oke, berarti jika ada kasus ya Pak Ibu ya, jika ada kasus pengambilannya bagaimana? Pengambilannya ya tentunya kalau keputusan itu tidak harus dari saya sendiri. Keputusan itu saya ambil berdasarkan boleh diskusi dulu, boleh kita cari kebenarannya, kemudian kita tentukan mana yang baik dan tidaknya, itu diselesaikan dengan cara baik-baik. Iya, betul. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak selama ini lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah ini Bu, saya mau cerita tentang kasus nih ya. Kebetulan ada kasus yang membuat Bu Ipa dilema, tapi bisa merujuk ke rujukan, yaitu salah satunya kebetulan ada kasus siswa kelas 1 itu didatangi oleh pihak puskesmas akan mengadakan pin polio. Baru kemarin-kemarin Bu Eva. Nah, anak-anak tentunya kami datang, siswa yang usianya belum 8 tahun. Tentu kan kelas 1 sama kelas 2. Nah, setelah kami data itu kayak kami masukkan ke puskesmas, berarti dia sudah mengetahui anak ini yang akan dilaksanakan pin polio. Kebetulan ada salah satu anak yang orang tuanya itu setelah tahu adanya pin polio tidak menyetujui anaknya di pin polio, sedangkan pelaksanaan sudah mendekati. Ini bagi saya dilema, anaknya harus ikut tapi orang tua tidak diperbolehkan, kemudian puskesmas tidak membuat surat pernyataan setuju atau tidaknya karena ini adalah keputusan sekolah, maka harus manut aturan sekolah. Kalau di pin polio ya otomatis di pin polio semua gitu. Nah ini kasusnya macam itu, karena itu dilema bagi saya pun berhak mengadakan rujukan moral kepada orang tua. Itu Jadi Bapak mengadakan rujukan moral juga terkait pin polio agar anak itu biar kita kan usaha dulu ya, biar usaha dulu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita berikan masukan-masukan, nilai-nilai positifnya, baiknya, manfaatnya dari kegiatan pin polio itu. Entah kenapa orang tua tetap tidak menginginkan. Jadi Dilema ini Bu. ya,
dia kuat pendiriannya, sekolahan pun ada aturan-aturannya dan sudah ada MOU-nya dengan pihak puskesmas. Jadi dari orang tuanya memang tidak menghendaki Tidak anaknya menghendaki. untuk di pin polio. Iya. Jadi Tapi setelah dibujuk moral, orang tuanya saya datangkan ke SD, si ibu mendekati iya boleh anaknya di pin polio. Sudah terjadi di pin polio. Tapi entah mengapa di keluarganya bertengkar antara ibu dengan ayahnya itu. karena perbedaan pendapat Nah, dia. tapi ya, saya bersyukurnya ibunya terbuka dengan saya melalui WA bahwa suaminya marah, kemudian melarang anaknya untuk sekolah, kemudian mengatakan kalau Bu Ipa itu terlalu berani, kemudian tapi kan saya berani itu berdasarkan ada aturannya, ada MOU dengan puskesmas, ada aturannya, kemudian ini sebuah kebaikan yang baik untuk anak dan sebagainya. Kira-kira itu apa yang menyebabkan orang tuanya melarang untuk dipin Nah polio? ini mungkin dia kuat di kekeh pendiriannya, aliran yang tidak mau di pin polio atau diimunisasi. Karena apa saya telusuri berdasarkan cerita dari seorang guru dari kami, kebetulan kan gurunya dekat di sini, itu ternyata tidak hanya anak yang kelas 1 ini saja, kakak-kakaknya pun tidak mau diimunisasi dari dulu. Tapi yang namanya dibujukan moral, dia ada kemauan, dia masukkan nilai-nilai yang baik-baik, nilai yang positif-positif, si ibu ada kemauan untuk anaknya ikut pin polio. Karena kan dia juga mungkin berpikir oh iya kedepannya, oh iya kesehatannya. Tapi si ayah tetap tidak mau. Nah, salahnya saya itu saat mengundang orang tua tidak datang dua-duanya, yang datang cukup satu. Mungkin dah kebiasaan kalau sekolahan mengundang orang tua, yang datang itu cukup satu, mungkin dah kebiasaan. Jadi ini sebenarnya kalau dua-duanya datang kan saya mengetahui, nanti saya identifikasi ini yang benar-benar kekeh itu siapa, nanti yang anut aturan siapa. Nah, di sini kira-kira hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa? Ya, kalau menurut saya hal efektif yang saya anggap mengambil keputusan itu yang pertama tentunya rasa tanggung jawab dulu. Saya selaku kepala sekolah bertanggung jawab adanya kegiatan semacam ini pin polio, otomatis saya bertanggung jawab. Kalau sekolahan kegiatannya di sekolahan, maka tanggung jawab sekolahan. Kalau di luar sekolahan, di jam sekolahan, bukan tanggung jawab sekolahan. Nih, kemudian yang kedua secara efektifnya ya didiskusikan. Kan saya sudah mengundang orang tuanya datang ke sini, didiskusikan. Sudah saya sampaikan manfaatnya, sudah saya sampaikan ketidakbaikannya, sudah saya sampaikan juga ke depannya. Kemudian nanti bahaya-bahaya dari penyakit-penyakit yang datang kalau tidak diimunisasi sudah saya sampaikan. Dan menurut saya sudah efektif untuk diskusi. Jadi diberikan pengertian. Iya, seperti itu. pengertian gitu. Kemudian dari pengambilan keputusan ini kira-kira tantangannya apa? Nah ini Bu Eva, kalau bicara tantangan sangat luar biasa Banyak tantangannya. ya pastinya. Dari orang tua pasti, dari guru pun ada, salah satu guru, kemudian dari masyarakat pun ada. Kalau dari orang tua kalau si ibu alhamdulillah masih diajak komunikasi mau menjawab dengan cara WA. Saya pun memberanikan diri untuk minta maaf, kemudian si orang tua pun mengatakan diterima maafnya. Tapi ada catatannya ternyata Bu Eva, untuk kedepannya orang tua malah mengkehendaki kalau ada imunisasi jangan diikutkan lagi. Nah ini tantangan berat lagi Bu Eva. Padahal anak kelas 1, nanti kelas 2, kelas 3 dan seterusnya kan ada imunisasi selanjutnya ya. Berkelanjutan. Nah ini dilema lagi dan nanti akan menimbulkan bujukan moral lagi. Nah, jadi seperti itu belum cukup selesai sampai di Belum, sini Bu ya. betul. Nanti tahun-tahun depan kemungkinan ada kasus seperti ini lagi. Terus tantangan dari guru pun ada. Guru
karena saya di sini baru, guru itu lebih lama, maka kan dia mungkin memahami karakter orang tua dan karakter anak satu persatu. Jadi memahami lingkungan masyarakatnya. Oh, ternyata keluarga ini kekeh dalam pendirian tidak boleh diimunisasi. Lah ini guru tantangan juga bagi saya, Bu. Karena dia kok perlu dibujuk moralnya dalam hal positif negatifnya dari kesehatan. Jangan sampai kita selaku pendidik, selaku orang yang mengetahui tentang kesehatan, malah ikut-ikutan masyarakat yang tidak belum tahu secara detail. Nah, ya, seperti itu jadi Bu ya, tantangan berat juga Bu ya. Betul, Bu Eva. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, Oke. ketika mengalami kasus seperti ini, apakah Bu Ipa langsung menyelesaikan saat itu atau butuh penjadwalan ulang untuk menyelesaikan kasus itu, dan bagaimana prosedurnya? Oke, kalau semacam itu kasus bisa diselesaikan saat itu juga, tapi butuh waktu juga. Nah, maka saya jernihkan dulu, saya pikir-pikir dulu, tapi tetap mau kasus ini harus terselesaikan dalam hitungan beberapa hari. Orang tua saya ajak komunikasi lagi, ya tadinya awalnya tidak mau datang ke sekolah dulu karena anaknya 2 hari tidak berangkat sekolah. Saya tanyakan kenapa, alasannya ternyata si ayah melarang untuk sekolah jika nanti kedepannya diimunisasi lagi, dan jika Bu Ipa masih kuat pendiriannya mengimunisasi si anak. Saya bujuk lagi, ya ada Bu, ini melalui WA karena ternyata undang-undang SD tidak mau, melalui WA sampaikan maaf kami dan sebagainya. Dan saya selaku kepala sekolah pun mengajak diskusi dengan guru-guru. Sebuah keputusan itu harus tanggung jawab, karena ini sudah terjadi, ya tanggung jawab kita. Oh, anak itu sudah terjadi di imunisasi, ya kita tanggung jawab apa efeknya dari imunisasi. Mudah-mudahan harapan ke depan tidak ada terjadi apa-apa. Kemudian selain tanggung jawab dengan guru-guru yang lain, juga guru-guru yang lain saya berikan pengertian kepada anak-anak agar mereka terbuka pikirannya, tidak sama dengan orang tua. Mungkin pikiran orang tua sangat kuat, tapi anak masih bisa diberikan masukan-masukan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kesehatannya bagus, mana yang tidak baik gitu. Jadi guru-guru saya ajak untuk bersosialisasi juga tentang kesehatan, supaya anak tahu, orang tuanya juga tahu pentingnya imunisasi bagi anak itu ya. Nah, kira-kira faktor-faktor yang mempermudah Bu Ipa dalam mengambil keputusan saat itu apa saja? Kalau faktornya itu yang pertama, faktor memudahkan ambil keputusan itu adanya komunikasi. Alhamdulillah orang tua, salah satu orang tuanya itu mau diajak komunikasi. Kemudian guru pun saya ajak komunikasi dengan cara berdiskusi. Kayak kasus kayak gini dilema tapi perlu rujukan moral, kita melangkah ke depannya bagaimana. Itu saya ajak diskusi dan komunikasi. Kemudian pelajaran apa yang bisa Bu Ipa ambil dari kasus ini? Kalau pelajarannya ya sangat ini sangat menghantam saya sekali. Pengalaman baru, ternyata tertantang, orang tua kok ada ya semacam itu yang mengkehendaki anaknya tidak mau untuk imunisasi, entah kenapa alasannya. Mungkin dia ya punya keyakinan sendiri Bu Eva, tapi kan saya tidak mengerti sedalam bagaimana keyakinannya. Tapi kalau sang ibu masih bisa dibujuk, kalau sang ayah saya panggil ke sini belum datang. Nah ini pelajaran yang saya ambil yaitu berarti kalau mengambil keputusan jangan langsung, tapi perlu pikiran yang jernih. Kemudian kita ambil langkah-langkahnya. Oh kok diskusi, oh kok wawancara, oh kemudian kita panggil orang tuanya, oh kita anak-anaknya kita beri pengertian dulu. Kemudian saya melibatkan orang luar pun dari pihak puskesmas, siap katanya mau bersosialisasi tentang kesehatan kepada orang tua. Kalau sewaktu-waktu orang tua diperlukan, sekolah mengadakan orang tua yang disosialisasi, tidak hanya anaknya. Jadi anak diberi sosialisasi, dari orang tua guru, juga sama iya, seperti itu. dan biar langsung. Ya, Bu, terima kasih
kasih Bu. Sama-sama Bu Eva. Terima kasih sekali lagi karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga nanti kita bisa mengambil pelajaran dari percakapan kita ini. Betul, Bu Kelak Eva. kita bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, sampai jumpa lagi Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Eva. Semangat, tetap semangat. Ibu semangat Bu. Terima kasih Bu. Ya.